Nggak pernah Yesus membaptis siapapun, aku bilang. Tapi kan yang baptis itu kan Yohanes. Nah, suruhlah Yohanes sekarang datang baptis aku. Kalau pendeta aku nggak mau, mereka pemakan babi, tidak bersunat, nyembah makhluk. Masa dia baptis aku? Aneh. Nanti pendeta Advent yang baptis cuma. Tetap aja dia nyembah Yesus, nggak mau. Ya kan, tapi kan nggak makan babi dia Bang Juma. Nggak makan babi. Walaupun sama doang, lebih parah lagi nyembahnya ke Yesus. Orang tuh nyembahnya kepada Tuhan, malah nyembahnya Yesus. Habis itu mau baptis aku, aneh aja. Halo. Kenapa ini habis makan pisang dengan tandannya ini? Kalau makan pisang jangan dengan kulitnya bang. Kayak gitu loh suaranya. Halo. Makan pisang dengan kulit nih, gak lucu. Waduh. Nah ini baru cantik nih, baru naik. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan bang? Kristen. Boleh buka kamera silakan. Diterima bang. Iya. Malam ini saya lagi pingin tahu teman-teman Kristen ini berjaya kan ya di dunia ini. Kristen itu hebat-hebat. Bisa nggak buktikan ke kami Muslim bahwa Yesus itu Tuhan? Gitu. Ada bukti gak ketuhanannya? Lampunya dinyalakan bang, lampu dinyalakan. Memang gelap di sini bang, kenapa? Gelap nggak nampak. Abang galau ya dengan ketuhanan Yesus ya? Enggak galau. Nggak galau, kenapa kau galau? Urus aja Allahmu itu sama Nabi kau. Paham kau? Kenapa bang marah-marah? Enggak marah, cuma ngasih tahu sama kau aja. Enggak, maksud saya bisa nggak buktikan Yesus itu Tuhan? Nggak perlu dibuktikan sama kau. Yesus nggak perlu manusia kayak kau. Tahu? Kenapa bang ini Nggak marah-marah? penting. Bukan marah, ngasih tahu. Bilang Orang seperti kau itu nggak diperlukan di kerajaan Tuhan. Sama Yesus nggak penting orang kayak kau. Kerajaan Tuhan Kau butuh kan pemakan. Kau kan botol. Kenapa Sadar bang kau ini? cuma botol. Enggak. Ya memang kau botol lah. Kalau saya botol, saya jadi Kristen pasti. Ya tinggi kau aja 170 km kau bilang. Nggak botol kau itu. Yang penting bukan Tuhan saya, bukan orang yang Itulah disate. botol kau. Nah, botol pada Allah kau batu babi. Dibawa bang ya, istighfar bang, istighfar. Itulah cerminan Kristen. Kau bangga punya sesama agama kayak gitu? Bangga kau sesama penyembah manusia gitu. Rendah kali. Banyak. Ya kan banyak. Emosi dia, ngamuk-ngamuk dia. Assalamualaikum. Kalau Katolik enggak. Waalaikum. Dari Katolik Protestan. Saya Islam Bang Juma. Saya ada satu pertanyaan, boleh diizinkan? Kurang kerjaan ya bang ya, ke pos ronda. Ya silakan saudara. CIA kabur lagi. Yang Muslim dibawa aja, di bawah. Kalau sangat birahi mau naik atas di pohon, naik pohon. Jangan terlalu nafsuan. Cuma Iya, boleh nanya enggak sih? boleh. Kalau di Islam itu nabi yang masih hidup itu selain Nabi Isa itu nabi apa aja Bang Juma? Semua nabi masih hidup semua, nggak ada yang meninggal. Pindah alam iya. Ya, maksudnya yang kayak Nabi Isa yang jasadnya utuh ada enggak gitu? Jasadnya utuh.
Iya, Nabi kalau Nabi Isa kan diangkat utuh kan, belum ngalamin wafat gitu. Iya. Ada Nabi Nah, ada nggak Idris Nabi? juga ada. Jadi bukan cuma Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Khidir. Banyaknya itu dalam Islam, dan lagian Islam juga mengajarkan wala tahsabannal ladzina qutilu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kenapa Nabi Idris kayak Nabi Khidir itu kenapa nggak diturunin nanti Ya, di nggak. akhir zaman? Enggak ada yang Tuhan kan? Dia Nabi Isa turunkan untuk menjadi hakim. Kenapa Oh, jadi hakim? alasannya Ya, alasannya itu. dia turun jadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa terdakwanya? Ya kalian. Kalian menuhankan dia. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya di dalam kitab saudara sendiri kan, Yohanes 12, itu kan jelas dari data 44 sampai 50, bagaimana Yesus di situ mengatakan, aku enggak jadi hakim, yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah aku katakan ketika aku bersama dengan mereka, dengan kalian. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Gitu. Isa turun untuk menjadi hakim, menghakimi kalian. Sebentar Bang Zuma, boleh saya bercakap? Dari mana, Bang? Halo Bang Zuma, saya dari Malaysia. Oh, ya, silakan. Saya cuma mau kasih tahu Abang, saya fans Abang dari Malaysia. Oh, iya, iya. Itu saja. Oke, makasih ya, Bang. Kenal Bang. Halo, teman-teman yang lain, silakan. Ada yang Kristen? Assalamualaikum Bang Zuma. Apa itu? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kerjaan. Tidur, Bang. Kalau nggak ada kerjaan, tidur. Istirahat. Ngapain ganggu orang gitu? Tidur, istirahat. Kalau susah tidur, minum CTM 1 papan. Orang mengganggu aja, kenapa sih? Silakan saudara-saudara non-muslim alias kafir naik. Yang naik tapi Islam berarti dia merasa kafir. Semangat malam. Tapi di ayat 50-nya ini kan Bang Juma, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Nah, itu. sebagaimana yang firman oleh kan saya Pintar. tapi kan saya juga ini Bang Juma mematuhi perintah Yesus. Itu tahu kalau firman yang disampaikan Yesus itu hidup kekal. Kenapa kalian langgar? Ayo. Enggak ngelanggar. Kok nggak langgar? Kenapa jadi Kristen? Emang ada ajarannya menjadi Kristen? Kan enggak. Ya itu baptis lah Alah, itu. Baptis itu adalah pensucian. Pensucian itu kan Iya. pertobatan. Kan pergilah dan jadikanlah itu kan ke seluruh bangsa Bang Juma, ke seluruh Iya. dunia. Yesus ini guru kan? Iya, Dia guru apa? Guru PL atau guru PB? PL. Nah, ketika ada guru PL mencari murid, maka muridnya pelaku Torah atau pelaku ke sinagoge atau ke gereja? Muridnya Yesus. Sinagog Nah, itu pandai. itu kan ya maksudnya Kan itu kan pintar. hanya itu kan buat Yahudi, yang buat yang luar Yahudi Nah, ya ke Yesus gereja, Bang Juma. Yesus katanya suruhkan dirinya jadi guru, jadi murid. Yesus guru Torah, berarti muridnya pelaku Torah. Guru bahasa Inggris, murid-muridnya ya berbahasa Inggris. Guru bahasa Inggris kok bahasa Bugis jadinya muridnya? Kan aneh. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku.
Ya jadi murid Yesus itu ya jadi Yahudi, bukan jadi Ya, Kristen. Jadikanlah mawar bagi saya, gitu. Wah. Nongol lah begini. Halo, selamat Iya, iya. malam. Ya, selamat malam abang. Selamat malam. Bang Ibu. Iya, Bang Indra dari Kristen. Saya dari Sumatera, Bang Juma. Kristen. dari Kristen. Enggak, Saya dari iya saya dari Mawar. dari apa Ya. Bang Juma? Dari Muslim. Nyasar di sini, nyasar. Saya dari Mawar. Pakai kacamata riben bang, kalau jalan biar nggak kesasar. Bikin malu aja orang-orang ini. Aku kan udah bilang Muslim jangan naik, jangan bikin malu dong. Macam abang ini nggak punya telinga gitu loh. Tulis di atas bang, yang di atas jangan mana bukti kita, yang Enggak. artinya tulis di atas. Di atas. Mereka kayak orang tua, kayak anak TK. Orang tua pun begitu naik, Assalamualaikum, abang semua, saya Muslim. Ya orang sudah tua, nggak dengar. Tetap aja kuping nggak dipakai. Kalau anak-anak kecil, halo selamat malam. Wajar anak-anak. Ini orang tua. Halo bang semua. Halo bang semua. Aku dari ini. Apa sih orang ini? Kuping punya nggak? Emang lebih enak lah Kristen ya, di bang ini artinya kita diterima, ya kan? Iya, karena forum ini memang untuk diskusi lintas agama. Jadi kalau orang Muslim naik, mereka sudah merasa dirinya kafir itu. Mungkin pengen pengajian kali Bang Juma. Oh, pengajian itu ke pos ronda, ngapain kesini? Aneh. Halo, semangat malam, Katolik Protestan. Protestan. Nah itu baru. Yang satu saudara siapa nama ini? Tela-tela. Oh, Topa. Topa. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Nggak ada kuping, nggak ada telinga. Pembagian telinga di situ nggak datang. Enak. Enak digituin. Enak. Muslim tapi yang naik Bang Juma. dibilang ya non muslim. Muslim naik berarti Anda sudah merasa pemakan babi juga berarti. Dongok. Halo, silakan buka kamera teman-teman. Kita diskusi, tema saya mana bukti ketuhanan Yesus, tunjukkan kepada kami. Silakan. Belum bisa Buka buka kamera ini. Silakan buka kameranya, Bang. Buktikan Belum kepada bisa buka kami kamera. Islam, di sini Islam ada ribuan, termasuk yang galau dan tidak ada kerjaan, yang sok paten. Mereka semua pada mau tahu bukti ketuhanan Yesus itu yang mana gitu. Buka kameranya bang, silakan. Silakan buka kamera. Dua-duanya bang. Iya, silakan. Stomalasa. Sakit jiwa. Siapa itu bang yang di atas bang Yakobus itu? Pemenaannya Kenapa Paulus. Pak Pendeta? Ketawa dia mulai ketawa. Pemenaannya Paulus. Lucu lihat orang-orang ini. Yakobus. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan bang. Berlari dia bang. Muslim. Udah dibaptis. Udah dibaptis bang. Udah. Belum. Udah. Kapan dibaptis? Baptis dulu. Ke gereja dulu. Kalau sudah dari sana baru ke sini hadapi saya. Bill Brahmana.
Dompala. Halo, semangat malam. Halo, halo. Semangat malam. Oke, baik. Silakan saudara Pak Pendeta, kepala sekolah, buktikan ke saya bukti ketuhanan Yesus itu mana? Selalu itu bang. Mana? Udah tiap malam. Gak ada bukti ketuhanan Yesus mana? Malam udah Apa botol tua semalam, gak ada yang lain. yang lain. Halo saudara Sisan, Siahan, Katolik Protestan. Protestan bos, Halo. Protestan. Buka kamera silakan bang. Nah, aku buka kamera, kau buka masker. Banyak kali syaratnya, cuma disuruh buka kamera pun. Sama juga bohong. Kok situ suruh buka kamera, aku minta buka masker nggak mau. Ya terus ngapain kesini merepet? Bukan merepet, kan situ yang minta buka. Sana ke kandang babi bersihkan tuh, banyak kotoran babi tuh di kandang tuh. Baluap. Sibuk kali naik ke sini suruh orang buka masker. Sabar Bang Juma, sabar. Udah sabar pun. Silakan. Sabar, Mari sabar itu bukti disayang Tuhan. ketuhanan Yesus itu apa? Buktinya apa? Bukti ketuhanan Yesus. Bukti kalau Tuhan itu kan buktinya pencipta, maha kuasa. Yesus apa buktinya? Pencipta tidak, maha Membangkitkan kuasa. orang mati. Ya lama membangkitkan orang mati. Paulus juga membangkitkan orang mati. Berjalan di atas air. Oh, tiap hari kau lihat kapal orang berjalan di atas air, orang-orang malah banyak yang tidur di atas air pun. Banyak orang tidur di atas air. Udah enggak, bukan bukti ketuhanan. Dosa, mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Aku juga banyak mengampuni dosa orang. 9 ayat 2 sampai 6. Enggak, itu enggak ada. Yesus mengampuni dosa itu enggak ada. Halo, selamat malam. Tidak ada Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu enggak ada. Dia cuma mengatakan dosamu telah diampuni dengan bukti kau sembuh. Sebab kalau kau tidak sembuh, bukti Tuhan belum mengampuni dosamu. Gitu. Yang penting percaya Yesus itu masuk surga Bang Juma. Nah, itu baru betul. Sekarang kalau percaya Yesus, orang jadi Kristen atau orang menjadi Yahudi? Itu mau pertanyaan kemarin itu kan. Iya, jawabannya jelas tuh. Kalau kau percaya Aku kepada aku, Yahudi. iya makanya makanya kalian itu tidak punya tempat. Kan saya kan bukan orang Yahudi Bang Juma. Nah, berarti nggak boleh kau mengaku-ngaku menjadi pengikut Yesus karena bukan Yahudi, gitu loh. Yang menjadi pengikut Yesus itu ya Yahudi. Gitu. Makanya Yesus itu memang datang untuk orang Yahudi doang, bukan untuk di luar Yahudi. Karena syariat yang datang kepada Yesus ya syariat Yahudi, bukan yang lain. Gitu. Berarti saya ini harus gimana dong Bang Juma? Ya, satu-satunya jalan yang menjadi Islam. Nggak ada yang lain. Mau jadi apa? Mau jadi Yahudi nggak bisa. Yahudi itu suku. Kalau mau selamat percaya Yesus di dalam Islam. Cuman itu doang solusinya. Hindu nggak percaya Yesus, Buddha nggak percaya Yesus, Islam percaya Yesus, Yahudi pun nggak percaya Yesus. Jadi satu-satunya tempat untuk percaya Yesus ya Islam. Tapi ketika lagi lagi banyak masalah musibah gitu, mukjizat Yesus itu nyata Bang Juma, bisa keluarin masalah. Lah, kalau cuma itu jadi masalah, betapa banyak manusia Islam juga yang ribet dengan masalahnya keluar dari masalah. Itu bukan gambaran. Kalau dibilang Yesus sekarang begini,
Kau berganti Tuhan. Ya, besok kau tuhankan sandal jepit. Terus kau punya masalah, kau berdoa sama sandal jepit itu. Keluar nggak kau dari masalah? Ya keluar. Kenapa bisa begitu? Karena penjaga alam semesta ini, yaitu pencipta langit dan bumi, itu maha kasih. Kau sembah dia, tidak kau sembah dia, tetap dipenuhi kebutuhanmu. Akan tetapi ada masa kau kembali ke dia dan kau pertanggungjawabkan semua apa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi ini. Orang menyembah kancing baju itu terpenuhi semua hasratnya, terpenuhi semua apa yang menjadi hajatnya. Coba aja besok kau nggak percaya, kau sembah kelereng, habis itu kau berdoa sama kelereng itu, pasti apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Kenapa bisa gitu? Karena ada secara hukum alam yang akan memenuhi kebutuhanmu, yang telah menciptakanmu itu. Itulah yang akan memenuhi kebutuhanmu. Dia maha pengasih. Kau sembah dia atau tidak kau sembah dia, kau akan dipenuhi segala apa yang kau inginkan. Tapi ingat, ada masa di mana kau kembali ke dia. Setelah kau kembali, kau dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kau sembah ketika kau hidup? Kelereng? Di mana otakmu? Kenapa kau nyembah kelereng? Ya karena aku nggak lihat Allah, makanya aku nggak sembah Allah. Sekarang kamu merasa nggak kau punya roh? Merasa? Kau pernah lihat rohmu? Nggak pernah. Terus kenapa kau percaya kalau rohmu itu ada? Nah, sementara kau tidak menyembahku dan kau tidak percaya kalau aku ada, makanya kau tidak sembah aku. Tapi kau percaya rohmu ada, tapi kau tidak pernah melihat rohmu. Tapi kau percaya ada rohmu, berarti otakmu nggak nyampe, ke neraka lah kau. Sekarang Yakobus saya tanya, apakah pencipta langit dan bumi ini maha melihat? Iyalah. Apakah Yesus maha melihat? Kalau Yesus sebagai manusia, Oh jangan lagi kau bahas kayak gitu. Itu kalau kau memiliki konsep seperti itu, bom-bom pun bisa kau tuhankan. Apakah bom-bom masih maha melihat? Kau akan bilang, sebagai manusia, bom-bom tidak maha melihat. Tapi sebagai Tuhan, bom-bom maha melihat. Bisa. Kalau cuma konsep kayak begitu. Apakah Bang Suma maha melihat? Secara manusia tidak. Tapi secara ketuhanan, Bang Suma bisa maha melihat. Itu konsep dongo. Sekarang, apakah Tuhan langit dan bumi yang maha menciptakan ini maha melihat? Itu dulu. iya. Kenapa kau bisa mengatakan iya? Iya karena kan berkuasa. Nah, cobalah pikirkan. Apakah Yesus bisa maha melihat? Iya tidak. Ya tidak. Tapi ada kekuatan di atas muka bumi ini yang disebut iblis, yang memalingkan kita untuk menyembah kepada selain Dia yang maha melihat. Apakah pencipta langit dan bumi ini maha kuasa? Iya. Apakah Yesus maha kuasa? Iya. Gimana ya? Jujur aja. Jujur, manusiakan dirimu. Jangan kau binatangkan dirimu. Apakah Yesus maha kuasa? Enggak sih. Ya enggak. Terus kenapa dituhankan gitu loh? Ancaman apa dari Yesus yang kamu terima sampai kau Tuhan dia takut tidak menuhankan dia? Ancaman apa? Bukankah Yesus mengatakan, Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Takutlah kepada siapa maukah engkau aku ajarkan kepada siapa engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh tubuh dan melemparkannya ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa nggak bisa gunakan akal sehat? Kayak umat Islam tuh loh.
Umat Islam, bisa nggak saudara tunjukkan Tuhannya umat Islam? Itu dulu. Tunjukkan. Ya, tunjukkan Tuhanku. Tuhannya umat Islam, tunjukkan coba. Manakah Tuhannya umat Islam itu? Berbentuk gitu maksudnya. Tunjukkan aja. Tunjukkan. Kayak gimana? Nah, kau nggak bisa menunjukkan Tuhanku, bukan? Kenapa kamu nggak bisa menunjukkan Tuhanku? Karena Tuhanku bukan ciptaan. Bahkan sekedar untuk memikirkan dalam benakmu aja, Tuhan yang kami umat Islam sembah kamu nggak sanggup. Karena Tuhan kami tidak terpenjara oleh ruang dan waktu yang bisa kita visualisasikan, mediasikan, karikaturkan. Itu hanya makhluk. Misalnya nih, ini Yesus, ini Yesus nih. Apa itu lucu bener. Ini Yesus. Nah, misalnya ya, Iya. ini bisa nggak dimediasikan? Bisa ini. Ada tangannya, ada kakinya. Kenapa bisa nampak? Karena dia cipta, dia karya, berbentuk. Sahabat bisa, barakallahu fiik. Tuhan umat Islam mana bisa. Jadi bagaimana caranya umat Islam itu menyembah Tuhan? Umat Islam Tuhannya maha melihat, maha mendengar. Lalu bagaimana caranya? Tinggal teriak aja, berseru kepadanya, Allahu Akbar. Duhai engkau esensi hakikat yang maha besar. Kira-kira Tuhan pencipta langit dan bumi ketika umat Islam berseru seperti itu, didengar nggak sama Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya, menurut Islam ya pasti didengar. Sekarang Tuhan yang maha mendengar ketika kita berseru, apakah dia dengar? Ya mendengar. Ketika kita berseru, apakah Yesus dengar? Gimana ya? Dengar kagak? Orang kupingnya kecil. Iya, kalau Nah, sebagai manusia lagi. sebagai iyalah. Wala. Bagaimana mungkin yang maha besar memiliki unsur kecil? Itu aja terus. Kenapa Yesus tidak maha melihat? Karena sebagai manusia. Ya, ku bilang, bom pun bisa jadi Tuhan kalau begitu. Bom, kenapa perutmu sebesar drum? Ya, sebagai manusia kan saya butuh makan, Bang. Tapi sebagai Tuhan, aku tidak makan. Loh, emang kau Tuhan? Jangan kau batasi Tuhan. Tuhan mau jadi bom, ngapain lu batasin? Tuhan sendiri yang mau jadi bom. Gimana ceritanya? Kayak gitu. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Sekarang umat Islam berdoa, Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Duhai engkau yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mendengar enggak Tuhan yang umat Islam tuh ketika diseru seperti itu? yang namanya Tuhan maha mendengar, Bang Juma. Maha mendengar. Meskipun kita tidak melihatnya, bukan? Iya. Itulah Islam Tuhannya. Kenapa umat Islam itu unggul gitu? Maksudnya ketika menyembah Tuhan itu tanpa meditasi atau benda-benda gitu. Media, Kenapa bisa iya. unggul gitu? Iya. Ya karena Tuhan Karena itu kita kan harus diyakini. ada benda-benda. Nah, itulah pagan. Karena ada cipta, ada karya. Menuhankan benda. Entah itu benda mati, benda hidup. Gak boleh. Karena itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Kadarnya Anda lebih tinggi daripada yang Anda sembah. Itulah yang disebut zalim. Menzolimi diri sendiri. Sekarang kalau Anda pejamkan mata, duhai engkau Tuhan yang telah menciptakan aku. Tuhan dengar.
Tapi coba Anda teriak panggil Yesus sampai mulut robek. Yesus dengar enggak? Ya enggak. Kenapa enggak mendengar? Karena dia manusia, dia makhluk. Iya. Nah, nanti kalau saudara bilang, oh, dia tidak mendengar, Bang Suma, karena sisi kemanusiaannya memang nggak bisa. Oh, jadi ketika kau panggil, duhai Yesus, Tuhannya Yakobus, sisi ketuhanannya Yesus, bangunkan Yesus. Sus, bangun. Ada apa, wahai engkau yang adalah aku sendiri? Hambamu Yakobus sudah memanggilmu, tapi sisi kemanusiaanmu kau tidak dengar. Aku sisi ketuhananmu yang dengar. Apa ini? Apa enggak gila yang kayak gitu? Yesus punya dua sisi, sisi ketuhanan, sisi kemanusiaan. Yang kau panggil sisi kemanusiaannya. Yesus yang adalah Tuhannya Maria, dengarkanlah Yakobus. Yesus tak mendengar nih. Dibangunkanlah sama si Bapak Elohim. Sus, mendengarlah kau nak. Iya Bapak, punya kau kuping nak? Punya Pak, cuman kupingku kuping manusia Pak. Pinjam kupingku nih, biar kau dengar. Apa itu Pak? Nih, kau dengar nggak? Bising kali Pak, bukan cuma satu manusia di bumi, ada miliaran manusia dan masuk semua kupingnya di kupingku, suaranya di kupingku mau meledak kepalaku Pak. Memang kamu tidak pantas jadi Tuhan, kau tidak bisa maha mendengar, pendengaran Tuhan tidak bisa ada padamu karena kau manusia. Kalau kau bisa mendengarkan seluruh bisikan hati manusia, berarti kau sudah Tuhan. Karena yang bisa menampung semua bisikan, teriakan, suara, gelombang, ritme, not, irama yang ada di bumi maupun alam semesta yang lain hanya aku. Kamu tak sanggup karena kamu kadarnya hanya manusia. Tuh lihat tuh, orang pikun, orang bloon, orang zolim, orang tolol, dom, pelakar, doba, balala sedang memanggilmu tuh dan memujimu tuh. Siapa Tuhan? Tuh, aku nggak lihat. Itulah bodohnya dia. Udah tahu kau manusia, masih juga dituhankan. Tuh dia panggil samamu tuh. Tapi itu kan hambamu juga. Oh iya, memang aku penuhi memang apa yang diinginkan. Aku malu kalau aku tidak penuhi kebutuhannya. Jadi gimana Tuhan? Ya udah, aku penuhi kebutuhannya. Tapi kau jadi saksi nanti di hadapan mereka ya. Kalau ada di antara mereka yang menuhankan engkau, apa yang kau katakan? Pasti aku katakan dia sesat. Pasti aku katakan dia pembuat kejahatan. Sebab aku tidak pernah mengajarkan itu. Bagus. Kita tunggu hari kiamat. Kau jadi saksi, kau turun jadi hakim. Hakimi mereka semua yang telah menuhankan engkau. Siap? Siap komandan. Itulah yang terjadi nanti. Kalian masih di dunia, masih bebas memilih, masih bisa tidur, masih bisa makan, masih berleha-leha nyembah Yesus, boleh. Tapi ketika si jubah hitam sudah datang berbaris kiri kananmu, hai Yakobus, sudah tiba saatnya bumi enggan untuk kau pijak. Oksigen sudah enggak betah di paru-parumu. Kami datang menjemputmu untuk kembali kepada Tuhanmu. Siap tidak siap, kamu harus kembali. Ditariklah rohmu. Iqdam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mampus. Masuk ke alam tanah, alam barsyah, Seol, dunia orang mati. Lu mau ngapain kira-kira? Masih bisa tidur? Bisa main HP? Nah, masih bisa teriak Yesus. Yesus, tolong. Yesus bilang apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, itu yang aku sampaikan. Apa yang diperintahkan, itu yang aku lakukan. Lu berdoa sama aku aja berdoa sama Tuhan. Kau nggak baca apa di Bibelmu? Yesus berdoa kepada Bapa dan semakin bersungguh-sungguh dia berdoa sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Kamu nggak tahu itu, kau nggak baca? Baca paman. Terus kenapa? Kenapa kau masih menuhankan aku? Ya enak soalnya segala sesuatu boleh dimakan.
Enak mengharapkan kau Tuhan itu berdosa, kau yang tanggung. Maka terimalah balasanmu neraka. Nah, itu fakta, itu real. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Kalau ada orang yang menjadikan dunia ini surga, kebalik tuh. Nanti giliran harusnya ke surga, malah dia terpenjara di sana. Di bumi orang Islam itu terpenjara. Ad-dunya sijnul mukmin. Bumi ini adalah penjara bagi mukmin dan surganya bagi orang kafir. Kenapa mereka merasakan surga? Bumi ini surganya mereka. Karena nanti tidak merasakan surga lagi. Mumpung masih ada kesempatan untuk menikmati, nikmati memang. Makan semua yang bisa kau makan, minum semua yang bisa kau minum. Lakukan, puaskan dirimu. Makanya pendiri agama Anda mengatakan apa? Jangan lagi mau diatur tentang makan minum. Jangan lagi mau diatur tentang hari-hari raya. Jangan. Kau bukan lagi hamba Tuhan, tapi kau anak Jangan Tuhan. diatur-atur sunat. Jangan. Kamu bebas. Nah, sekarang permasalahannya adalah, siapakah yang mau manusia bebas dari aturan Tuhan? Jawab. Jawab. Tapi iya benar sih Bang. Tapi kadang Siapa mikir yang juga. mau? Siapa yang mau agar manusia meninggalkan semua perintah Tuhan? Siapa? Siapa jawab? Paulus. Berarti Paulus ini adalah perpanjangan tangan iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah supaya kau jangan disesatkan, sebab akan datang orang memakai namaku. Data 24, sebab Kristus palsu dan nabi palsu. Nah, berarti iblisnya, Kristus palsunya punya nabi. Nabinya itulah yang kalian sebut rasul. Akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hanya iblis yang mau membebaskan manusia dari aturan Tuhan. Hanya iblis. Adam di Ganbi Eden, iblis datang. Nah, jangan kau mau diatur. Pada zaman Musa, datang iblis melalui Fir'aun. Jangan kau mau diatur. Zaman Daud, zaman Salomo, zaman Yesus, datang iblis. Jangan kau mau diatur sama Tuhan. Jangan. Jangan mau diatur sama Tuhan. Padahal Yesus sendiri berpesan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Tempat terhina itu neraka. Itu pasti tuh. Nah, apa yang terjadi? Tak ada yang mendengarkan Yesus. Adapun yang mendengarkan Yesus, semuanya mati dibunuh sama musuh-musuh Yesus. Setelah mereka berjaya, musuh Yesus ini duduk di tempat yang kudus. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, dia akan menghapus korban harian dan dia akan memutarbalikkan firman Tuhan yang maha tinggi. Itu tempat kudus dia. Wah, sebagai rasul. Tapi apa? Dia menghapuskan semua hukum Tuhan lalu membuat hukum lain yang sama. Contoh, ada perintah di dalam Bible, khususnya di kitabnya Yahudi. Apa perintahnya? Jangan berzina. Ada kan di PL? Nah, itu dihapus. Jangan berzina itu perintah Allah, dihapus oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan baru. Jangan kau bersundal, jangan kau mencabul, jangan kau memburit, jangan kau berzina. Betul? Sekarang orang Kristen kalau tidak berzina, dia taat sama Allah atau taat sama Paulus? Saat taat sama Paulus. Itulah Tuhanmu. Perintahnya sama.
Kasihilah sesama manusia. Itu di PL. Datang Paulus mengajarkan juga, kasihilah sesama manusia, berdoalah untuk mereka. Hasilkanlah buah-buah roh. Kebaikan, kemuliaan, kesabaran, ketabahan, kasih. Paulus kan mengajarkan itu kan? Iya kan? Tuhan pun di PL mengajarkan itu. Tapi apa kata Yesus, Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala aturan, segala perintah yang ada di dalam Torah dan segala ketetapannya. Betul? Efesus 2:15. Benar kan? Dihapus semua sama Paulus. Baru habis itu Paulus bikin lagi aturan yang sama. Hasilkanlah buah-buah roh, roh damai, sukacita, sabar, penuh kasih. Dia bikin. Orang Kristen taat pada ajaran kasih buatan Paulus, sama dengan buatan Tuhan. Paulus juga bikin, tapi dibatalkan dulu yang satu, baru dia bikin yang lain. Tetapi bonusnya adalah dari Paulus, kalian kudu nyembah Yesus. Aku kasih kau aturan yang kasih, sayang, rahmat. Wow, pokoknya cantik. Tapi nyembah Yesus ya, awas kau tidak. Kristen jatuh cinta kepada ajaran kasih itu. Belas kasih, damai, suka menolong, pemaaf. Wah, bagus sekali ajaran Yesus. Tapi kalian dijerat. Apa jeratannya? You harus nyembah Yesus. Yesus datang tuh. Apa kata Yesus? Oh, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Maaf ye. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hah? Bukankah kami? Kami apa? Matamu? Aku bilang kau nyembah kepada Elohim, kau nyembah padaku. Siapa yang suruh? Paulus. Yaudah, kau masuklah sama Paulus sana minta. Paulus bilang, ya kamu memang lahir dari rahimku. Aku menderita kesakitan karena bersalin melahirkan kalian. Kalian bukan anak-anak Yesus, bukan murid-murid Yesus, kalian anak-anakku. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Makanya pendeta, pastor, apapun itu berat untuk membuktikan ketuhanan Yesus, itu nggak ada. Data saya lebih akurat daripada mereka. Untuk membuktikan ketuhanan Yesus, data Bang Suma lebih akurat. Apa itu? KPR 2:36. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kusalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh dataku jelas. Mana bukti ketuhanan Yesus? Kristen harusnya menjawab. KPR 2 nomor 36 Bang Suma. Roma 14 nomor 9 Bang Suma. Untuk itulah Yesus mati agar Tuhan Elohim membangkitkannya agar menjadi Tuhan bagi orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Itu bukti ketuhanannya. Jelas toh? Jelas. Cuman masalahnya adalah bukti ketuhanan yang ada pada diri Yesus ternyata Tuhan Elohim yang membuatnya menjadi Tuhan untuk disembah oleh siapa? Oleh orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini supaya tidak dianggap jahat, oh diajarkan kasih. Oh, diajarkan, wah, mantap kali. Padahal itu dengan tipu daya aku menjerat engkau. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu kata Paulus. Jadi saudara-saudara kami Kristen ini lucu, sopaten. Mana bukti ketuhanan Yesus? Yohanes 10 nomor 30. Yohanes 13. Yohanes ini, Matius ini, Yohanes ini. Kenapa capek cari yang lain? Bukti ketuhanan Yesus itu jelas kok. Tuhan Elohim membuatnya menjadi Tuhan. Jadi Yesus manusia. Kenapa bisa jadi Tuhan? Karena Tuhannya Yahudi yang membuatnya menjadi Tuhan. Loh, kok bisa ada manusia dibuat menjadi Tuhan? Yes. Untuk siapa? Untuk musuh-musuh Yesus. Siapa musuh Yesus? Yang membencinya, yang menyalibnya. Maka Tuhan marah sama mereka. Maka Yesusnya diangkat, dijadikan Tuhan sebagaimana Fir'aun menjadikan Musa sebagai Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Musa, pergilah katakan kepada Fir'aun, aku
telah menjadikan engkau menjadi Allah, menjadi Elohim, menjadi Tuhan. Kejadian 7 nomor 1. Dan Harun adalah nabimu. Itu fakta. Jadi Yesus diangkat, dibuat menjadi Tuhan untuk orang Farisi yang cikal bakal pendiri Kristen, dan Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Fir'aun. Al-Quran menjelaskan Tuhan menjadikan kemudian sembahan-sembahan mereka itu berasal dari sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sebelum Yesus jadi Tuhan, menurut saudara, apakah sudah ada Tuhan? Sudah ada. Sudah ada. Pintar. Tapi Yesus adalah Tuhan lantikan untuk orang jahat. Begitu saudara. Kadang suka bingung, suka mikir sendiri, kok ibadah kita itu diatur Romo, kan misa pagi di tempat kita itu ada misa jam 8, di tempat temen di kota seberang gitu jam 9. Kalau umat Islam kan ibadahnya waktunya apa sih jam-jam segitu terus. Kalau kita tuh ibadahnya diatur di jam-jam diatur Romo gitu, Bang Juma. Misa pagi tuh ada yang jam 8, misa gereja temen itu ya jam 9 gitu, sorenya jam 5, kalau saya jam 6 gitu. Itu beda-beda ibadah jam-jamnya itu. Kalau Islam kan maksudnya sama gitu, subuh jam berapa gitu, sore jam berapa. Itulah Yesus katakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu kata Yesus tuh. Betul. Romo yang mengajarkan ibadah begini jam sekian, itu dibuat-buat sendiri. Iya. Yesus menadap. Kadang kalau sama temen lu, bisa jam berapa di tempat lu? Jam 8. Oh, kalau saya mah jam 9 gitu. Beda-beda itu. Cuma setiap paroki itu beda-beda jam-jamnya. Tidur aja kau Jakobus, tidur. Buka kameranya, Ya, Bos. apa lagi? Buka kameranya. Nggak, aku mau ngomong sama Jakobus ini. Udah tidur aja kau Jakobus. Kok tidur, orang mau belajar kok. Kenapa? Nah, belajar sama orang ini nggak penting lah. Jangan kesurupan. Bukan kesurupan. Tidur aja lah. Buka kameranya, Saudara Sihan. Ya kalau mau diskusi silahkan. Cuman kau yang bertahan. Cuman gara-gara kau ilmu kau itu masih jauh di bawah dia, makanya dia bertahan itu. Kalau sempat sama anak Batak sama Edis TV langsung kaburnya nih. Nek Ya kan kalau mau sini diskusi suruh sini. silakan, Pak. Penting jangan menghujat. Serius Jakobus. Aku pun sering juga melihat live-nya ini Bang Juma ini. Cuman Bukan gara-gara kameranya, kamu tuh Bang. kurang paham sama kayak aku, makanya dia bertahan. Oh, enggak paham juga. Sudah. Halo Saudara Mani Ya Buruk. intinya itu Halo. aja. Halo. Makanya jangan takut Bang belajar. Jakobus turun aja, mending turun aja. Jangan takut belajar selama yang ngajarin kita itu pakai data, logika sehat, Bikin apa akal dipelajari? sehat. Kalau manusia-manusia menyesatkan nggak penting dipelajari. Soalnya ajaran kamu itu menyesatkan karena saya nggak ngajarin makan babi. enggak juga. Ya, makanya karena saya nggak mengajarkan nyembah Yesus, makanya saya menyesatkan gitu. Enggak juga, istilahnya kayak abang itu kan mempengaruhi itu namanya. Kalau aku pun kalau di pihak orang-orang di sini pun kalau udah masalah-masalah gitu nggak harus, soalnya kita kalau mau bertuhan ini kan kita menurut kepercayaan masing-masing. Iya, Kan gitu. iya. Menurut kepercayaan masing-masing yang betul. Tapi adakah ajaran Yesus kemudian untuk melarang orang belajar? Nggak ada kan? Memang nggak ada, cuman itu abang itu kan kayaknya mempengaruhi gitu. Cuman ini saudaraku Yakobus ini kan mungkin ilmunya Mempengaruhi. matilah. Mempengaruhi. Ah, mending gini ya udah, oke ya.
Permisi ya, udah turun dia. Ya, Lanjut, ya. lanjut. Oke. Oke. Memang iblis. Halo juga. Siapa bang? Sehat, sehat. Dari tadi saya udah dengar Bang Zuma sama kawan-kawan semua. Saya salut. Bagus bang, bagus bang. Iya. Cuma saya tanya Abang- satu bang. Bisa aku tanya bang? Boleh. Sebelumnya dari agama mana ini? Aku Kristen bang. Oke, sip. Silakan. Dari tadi abang gini. Aku tanya dulu bang. Itu Bang Zuma selalu di apologet ini membanggakan Islam. Iya, Bisa aku tanya bang? boleh. Apa mujizat dari Muhammad bang? Mukjizat dari Nabi Muhammad itu yang tidak bisa hilang di atas muka bumi itu adalah Al-Quran. Seluruh mukjizat para seluruh Al-Quran mukjizat turunkan, ya Al-Quran turunkan abad berapa bang? abad ke-7. Abad ke-7. Ya, Kalau Alkitab itu abad berapa bang? tergantung Bible yang mana dulu. Kalau yang di Indonesia abad ke-17. Yang mana yang Anda maksud? Yang dari Taurat Perjanjian Lama lah bang. Kalau Nabi Musa punya kitab 1400 tahun sebelum Masehi. Kalau Injil ajaran Nabi Isa di abad pertama. Terus Ya aku tanya sekarang gini bang, Alkitab duluan mana sama Al-Quran? Alkitab yang mana dulu? Alkitab AI lah Indonesia. Yang Indonesia ini nanti Belanda datang bawa, baru ada di Indonesia. Lebih duluan Al-Quran. Al-Quran masuk ke Indonesia itu di Nusantara ini abad ke-8. Kitabnya Belanda Itulah abad masalahnya bang. Itulah masalahnya bang. Abang itu menyangkal kalau di Indonesia Al-Quran duluan daripada Alkitab itu kan bang kan? Betul. Iya. Sementara kita coba dulu kita buka sejarah dari Boleh. Yahudi. Ah, Ya, Perjanjian Lama itu kan sebelum Masehi bang. iya betul. Kitabnya Yahudi. Iya Yahudi. Sementara itu yang kami ikutin. Makanya terjadi perjanjian baru. Anda tidak mengikuti PL. PL itu dipakai masuk ke dalam Kristen supaya orang di luar kalian itu menganggap kalian itu dari Yahudi dan untuk melegalkan ajaran Romawi Yunani. Sehingga dipakailah PL. Tak ada hubungannya sebenarnya kitabnya agama lain itu. Ya benar bang. Sekarang kita lihat sejarah bang. Benar nggak Alkitab itu ada sejarahnya bang? Betul, Torah bersejarah, Injil, Mazmur, Zabur bersejarah, termasuk kitab Anda juga bersejarah. Benar itu. Terus? Jadi sejarah Alkitab itu ada nggak? Ada bang kan? Ada sejarah. Al-Quran itu ada nggak sejarahnya bang? Oh jelas. Bukti sama aku bang. Coba buktikan bang sejarahnya bang. Al-Quran itu ada sejarahnya dari zamannya sebelum Masehi. Al-Quran sebelum Masehi. Al-Quran itu di abad ke-7. Datangnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kemana bang? Itu abad ke-7. Abad ke-7 kan itu berarti 700 tahun sesudah Masehi. Iya betul. Terus masalahnya di mana? Sejarahnya Al-Quran itu dari mana itu bang? Sejarahnya bang? Sejarahnya dari Nabi Muhammad sampai ke murid. Nabi Muhammad itu abad ke-7 bang kan? Iya. Al-Quran Ya, datang sementara dari kita- langit abad ke-7. Dari langit. Di mana ayatnya bang? Di Al-Quran itu ada dari Qul langit itu nazzalahu di Al-Quran. ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran itu didatangkan oleh Roh Kudus dari Rabb pencipta langit dan bumi kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Coba buktikan bang, di mana ayatnya ada Quran? Jangan hadis ya, Al-Quran. Coba buktikan. Ya itu dulu. tadi yang saya bacakan tadi barusan. An-Nahl ayat 125 kalau nggak salah ya. Terus
Al-Baqarah ayat 97. Janganlah, nggak salah. Itu nggak. Kul man kana aduwwan li Jibril Pastilah, Bang. fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu bahasa Arab, Bang. Saya ngerti bahasa Arab. Buktikan dulu ayatnya. Coba balik layar dulu, Bang. Coba bikin di Al-Quran dulu. Di mana ayatnya kalau Al-Quran itu terbukti kayak gitu? Kalau Al-Quran tidak terbukti dari langit, maka Al-Quran akan mengalami nasib sama seperti kitab Anda. Kitab Anda tiap saat direvisi itu karena bukan dari langit, itu dari karangan otak manusia yang buat. Itu yang Anda harus permasalahkan, kenapa kitab Anda setiap saat direvisi, diganti, direvisi. Itu bukti bahwa kitab Anda bukan firman dari langit, tapi olahan otak manusia yang serba kekurangan. Makanya selalu diperbaiki, tambal sulam, karena bukan dari langit, dari otak manusia, karangan manusia gitu, Bang. Apa Anda nggak menderita dengan keadaan kitab Anda sendiri tuh? Tiap tahun diperbaiki. Kalau firman Tuhan, ya harus seperti Al-Quran. Tidak ada pengetahuan lebih tinggi di atas Al-Quran, sehingga tidak ada daya manusia untuk memperbaiki firman Tuhan. Manusia memperbaiki firman Tuhan kan konyol. Yang namanya firman Tuhan derajatnya lebih tinggi dibandingkan ilmu seluruh manusia. Itu baru firman Tuhan. Kalau firman manusia setiap saat direvisi. Ada perkembangan sedikit, ikut. Ada perkembangan sedikit, ikut, mengikuti perkembangan zaman. Al-Quran dari zaman ke zaman tidak pernah dia nurut ke zaman. Zaman yang harus nurut ke Al-Quran, zaman ilmu pengetahuan yang harus nunduk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran firman pencipta langit bumi. Makanya setinggi apapun pencapaian manusia, Al-Quran harus lebih atas. Pengetahuan Al-Quran, contoh, baru-baru orang menemukan bagaimana bisa ditemukan adanya tata cara mengembangkan tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu kawin melalui udara. 1400 tahun sudah lebih dulu ditemukan bagaimana proses embrio dalam rahim. Ternyata Al-Quran sudah jelaskan 1400 tahun yang silam. Dijelaskan langit tak bertiang. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan 1400 silam. Dijelaskan dasar laut ada api. Dijelaskan 1000 tahun, 400 tahun lebih. Nah, kalau kitab Anda, apa yang dijelaskan? Nggak ada, revisian doang. Contoh, Kejadian 1, ada siang malam, belum ada matahari. Apa yang menjadi sumber sinar matahari? Siang malam kalau nggak ada sinar matahari, kok nggak ada sumbernya? Error lagi. Kitab Anda mengatakan langit dikuatkan dengan tiang. Mana tiang langitnya? Error lagi. Kitab Anda mengatakan ular makan debu. Mana ada ular makan debu? Singa makan jerami. Mana ada singa makan jerami? Manusia dikentalkan seperti susu dan mengental seperti keju. Mana bisa orang di dalam rahim seperti keju mengeras keluar jadi kotak berarti. Jadi apa yang ada di dalam kitab saudara membuktikan bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan, itu udah cukup. Sedangkan Al-Quran, siapa yang bisa yang merubah Al-Quran? Siapa yang bisa menandingi ilmu Al-Quran? Nggak ada. Sudah 1400 tahun begitu diwahyukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada pengetahuan bisa mengalahkan itu? Nggak ada. Padahal Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, kebodohan, seorang diri, kemudian menerima wahyu Al-Quran sampai hari ini merubah peradaban umat manusia. Indonesia merdeka menjadikan asas Quran sebagai asas negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, dan semuanya itu dari Quran. Tapi kalau Bible mau dijadikan dasar pijakan asas negara, nggak bisa. Kenapa? Bible tidak bisa dijadikan asas kekeluargaan, asas rumah tangga, asas kelurahan, kecamatan, nggak ada bisa, apalagi negara. Makanya sehebat apapun sebuah negara, meskipun seluruh penduduk negara itu Kristen, mereka tidak bisa menjadikan Bible sebagai simbol keagamaan atau simbol kenegaraan. Itu nggak bisa.
Amerika. Bisa enggak dia menjadikan Bible itu sebagai asas negara Amerika? Nggak bisa. Kenapa? Bible cacat untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dia hanya bisa menceritakan porno, pembunuhan, aib, ajaran-ajaran persundalan, hanya itu doang di Bible. Tapi kalau dijadikan sebagai asas yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, nggak ada. Nihil Bible itu. Apa yang diajarkan? Kasihi. Binatang aja ajaran sudah mengasihi. Bantulah sesamamu. Binatang aja saling membantu. Jadi Bible itu nggak bisa jadikan acuan hidup. Nggak ada. Makanya sepandai apapun orang Kristen, bukan Bible yang membuatnya pandai. Tapi semakin dia jauh dari Bible, semakin pandai mereka. Semakin dekat dengan Bible, semakin bodohlah manusia itu. Itu fakta, itu real. Makanya orang Kristen kalau ditanya, Tuhanmu berapa, Dek? Bingung. Ada yang menjawab jujur, tapi pasti bohong. Ketika dia mengatakan Tuhan berapa? 1. Bohong itu. Itu bohong kalau Kristen menjawab 1 Tuhannya. Kenapa? Nyata di Kristen Tuhannya 3. Itu fakta, itu real. Yang pertama Tuhannya Yahudi, diklaim Tuhannya juga. Yang kedua Tuhannya orang Roma. Yang ketiga dewanya orang Athena. Itu 3 Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, Bapa, Anak, dan Roh. Dan ketiganya bukan 1, tapi ketiganya adalah 3 entitas yang berbeda, berdiri sendiri, dan tidak saling menyatu sama satu yang lain. Itu fakta, itu real. Tapi kalau ditanya siapa Tuhanmu, mau bilang Yesus. Bapa ada 2 dengan Roh Kudus, mau bilang Roh Kudus ada 2 yang tidak disebut, mau bilang Bapa. Yesus nggak ketinggalan. Akhirnya apa? Bohong. Dia mengatakan Tuhan kami 1, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bahkan dia nggak dia nggak takut mengambil perumpamaan dirinya sendiri. Pada diri manusia ada 3 unsur. Yang pertama roh, yang kedua jasad, yang ketiga jiwa. Tuhan diserupakan dengan dirinya. Tapi kalau umat Islam tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa Tuhanmu? 1. Apakah Tuhanmu bisa beranak? Tidak. Apakah Tuhan manusia? Tidak. Apakah Tuhanmu makhluk? Bukan. Islam tegas. Siapa yang ngajarin? Al-Quran. Dari mana Al-Quran itu? Dari Nabi Muhammad. Kapan itu diwahyukan? Abad ke-7, 1400 tahun silam. Orang Kristen hari ini di Indonesia ikut-ikutan merasa menyebut kitabnya aja menyebut Alkitab. Menyebut kitabnya Alkitab. Menyebut Tuhannya apa? Allah. Menyebut Paulus Rasul. Menyebut Bible Injil. Semua istilah-istilah diambil dari Al-Quran. Hebatnya Quran itu di situ. Sementara kami Al-Quran tidak ada mengambil istilah-istilah dari Kristen. Kalian merasa lebih dulu datang, tapi anehnya kami yang datang belakangan, tapi kalian niru kepada kami. Contoh, apakah Anda tahu bahwa sebenarnya kata Alkitab itu bukan dinobatkan, dinisbahkan kepada Bible. Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tapi kemudian Bible begitu masuk ke Indonesia, yang harusnya artinya adalah kumpulan buku-buku, dirubah jadi Alkitab. Nah, sekarang orang Kristen ajaibnya lebih senang, lebih sering, lebih sadar menyebut buku-buku dari Belanda ini dengan sebutan Al-Quran, yaitu Alkitab. Nggak sadar kalau Alkitab itu Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Bible itu nama lainnya adalah Biblos, Biblika, atau Biblia. Dalam bahasa Yunaninya itu Biblia. Bahasa Inggrisnya Bible. Bahasa Indonesia kumpulan buku-buku. Kok jadi Alkitab? Niru Islam dong. Anda sadar nggak tuh? Kalau setiap Anda menyebut buku-buku yang Anda imani, Anda menyebut Al-Quran dengan sebutan Alkitab. Udah bisa ngomong, Bang. Silakan. Dari tadi Abang ngomong kayak netizen di bawah itu kayaknya banyak kali yang ngomong itu, kayak aku nggak ngejar itu, aku nggak tahu itu. Sekarang ini aja Bang, intinya Bang Juma, aku ikut-ikutan Bang Juma tiap hari loh. Aku fans sama Bang Juma, salut sama Bang Juma, artinya mendukung kasih sama orang Kristen sama orang Islam juga. Aku salut. Yang kau tanya satu Bang, di mana mujizat Muhammad bisa membangkitkan orang mati, orang sakit segala macam? Ada nggak nabi yang bisa membangkitkan gitu?
Nabi Muhammad kasihkan sama aku Al-Qurannya itu di mana ayatnya di Al-Quran bisa membikin orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, ya macam. Coba dulu buktikan sama aku. Saya selalu coba Bang Juma. Coba buktikan sama aku. Coba buktikan, jangan ngomong doang. Di mana di Al-Quran mana itu? Berkocata sekarang, besok ku cari di Al-Quran. Jadi gini, Bung. Anda menemukan Yesus membangkitkan orang mati dari kabar-kabar orang kan? Bukan dari Yesus. Itu sejarah, Bang. Ada buktinya, Bang. Sejarah ada buktinya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Anda mendengarkan Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Informasinya itu dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang seperti Lukas, Markus, Matius, dan itu bukan buku Yesus, bukan tervalidasi langsung dari Yesus. Artinya buku yang Anda gunakan untuk mengetahui mukjizat Yesus adalah buku yang setara dengan hadits di dalam Islam, berita-berita yang dikumpulkan oleh orang. Nah, kalau itu levelnya, Nabi Muhammad bukan hanya menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad dia bahkan bisa menghidupkan bebatuan. Kerikil pun bisa dihidupkan Nabi Muhammad. Mana ayatnya, Bang? Anda Jangan boleh hadis. lihat. Enggak, jangan hadis. Hadis Kan itu kedudukan hadis daripada Al-Quran. kedudukan Bible itu sama dengan Bang, hadits, Bang, malah Bang, lebih Bang. rendah dari hadits. Ini, Bang, kalau cuma ngomong itu hadis, itu di luar Al-Quran. Sekarang Al-Quran buktikan di mana dia bisa membuktikan batu jadi bisa segala macam. Coba, Bung. mana ayatnya? Al-Quran itu bukan buku Itu ngomongan, untuk ngomongan mengang. aja, Bang. Nggak ngomongan aja itu. Bedanya Mana dengan buku ayatnya? Bible apa? Bedanya dengan Bible apa? Bible itu apakah bukunya Yesus? Buka mic-nya. Kutanya dulu. Apakah Bible informasi tentang Yesus membangkitkan orang mati itu mendapatkan validasi dari Yesus? Jawab. Aduh, kenapa di mute sih? Termute. Gak usah di mute, Kalau nggak tahan silakan keluar. Jadi gini, Anda mencari mukjizat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Al-Quran bukan perkataan manusia, Bung. Al-Quran itu Buktikan perkataan ayatnya, Allah. Bang Juma. Saya salut. Buktikan ayatnya di mana mujizat Muhammad ada di Alkitab, di Al-Quran. Anda sudah mulai gila ini kurasa. Aku bilang Bang, Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan manusia yang menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Paham dulu di situ. Tapi Al-Quran kok menceritakan segala semuanya? Kan itu tulis kan. Paham dulu di situ. Paham dulu Ya. sampai situ. Nah, sekarang saya minta sabar, Bang. Sabar. Saya minta firman Bapa Elohim tentang Yesus membangkitkan orang mati. Silakan. Kok saya yang tanya kok jawabannya ke kita? Enggak. Yang Saya kan udah menjawab. Bung. Di mana di Al-Quran? Bung. Saya menjawab. Kita harus selevelkan dulu nih kitab kita nih. Siap. Anda mendengarkan mukjizat Yesus itu dari buku apa? Alkitab. Kitabnya Muslim berarti. Bible. Sama itu Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia, Bible bahasa Batak. Saya orang Batak loh. Kata siapa Alkitab itu bahasa Indonesia? Oke, lain dari itu. Sekarang yang kutanya bukan itu. Boleh Anda mengatakan Alkitab matematika? Buku matematika? Alkitab itu bahasa Quran. Catat itu. Karena cuma Saya ulang lagi. intinya bukan Saya ulang itu. lagi. Bukan itu, Bang Juma. Saya ulang lagi. Bang Juma, bukan Saya ulang itu. lagi, Yang Bung. kutanya bukan itu. Saya ulang lagi. Dengarkan, pakai otak. Diskusi sama saya itu pakai otak. Saya tanya, buku yang menceritakan tentang mukjizat Yesus membangkitkan orang mati, salah satunya Lukas. Betul? Kedudukan buku Lukas apakah setara dengan buku Al-Quran? Bang Juma, bukan itu.
Ini itu masalah buku beda itu Bang Cuma. Saya mau menjawab kepada saudara tentang mujizat Nabi Muhammad, tetapi yang perlu Anda pahami sebelum saya membuktikan itu, Anda harus mendudukkan dulu buku-buku yang membicarakan tentang mujizat Yesus ini buku apa? Apakah buku ini setara? Tengok dulu netizen di bawah, muter-muter kau Bang. Sekarang buktikan dulu Muhammad mana mujizatnya di Al-Quran. Kasihkan sama aku. Di mana ayatnya? Berkusara besok. Ada nggak mujizat Muhammad? Kenapa harus di Al-Quran? Itu makanya kalian gak percaya Al-Quran, kalian percaya hadis, makanya hancur kalian. Nah, sekarang kedudukan Lukas ini apa? Buku Lukas ini kedudukannya apa? Itu apa? Al-Quran itu pelajari kitab-kitab sebelumnya, tapi kalian belajar kitab sesudahnya, termasuk kitab kuning, makanya kalian hancur. Itu dan Lukas ini itu ada itu. Lukas Kitab ini sebelumnya. buku Lukas. Kitab lama. Bung. Buku Lukas ini apakah Yesus kenal buku Lukas? Jangan bahas Lukas, Bang. Nah, Buktikan kan dulu kamu itu. takut. Di mana menuntut tertulis mujizat kamu Muhammad. menuntut Al-Quran, tapi kamu nggak ngerti mujizat Yesus itu tertulis di mana. Mujizat Yesus Bang, di sejarah ada Yahudi, di sejarah ada semua. Ada mujizat Muhammad di Al-Quran. Kalau mujizat Nabi Muhammad di sejarah juga ada, yaitu di buku hadits. Hadits itu buku sejarah. Menangis kau kan? Nangis. Lukas sesudah Yesus. Lukas sesudah Yesus. Yesus itu abad pertama, Al-Quran abad 7. Nabi Muhammad abad ke-7, hadits abad ke-9, Lukas abad ke-4, Yesus abad pertama. Tengok netizen Bang, di bawah itu muter-muter apa gitu. Enggak ada urusan. Sekarang kau dapat, dengar dulu, kau dapat berita mujizat Yesus dari buku Lukas. Buku yang ada ditulis setelah Yesus tak ada di bumi. Iya. Betul? Hadis ditulis setelah tak ada Nabi Muhammad di bumi. Lukas menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Nabi Muhammad. Hadis menceritakan tentang peristiwa-peristiwa tentang Nabi Muhammad. Hadis dan Lukas sejajar. Paham? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Abad 1 abad ke-7, abad 1 abad ke-7 itu beda Bang. Terus tahu itu Bang. Bahlulnya dongok. Lukas itu menceritakan tentang peristiwa Yesus. Hadis menceritakan tentang peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad. Paham kau sampai sini? Oke. Al-Quran itu bukan menceritakan peristiwa Nabi Muhammad. Al-Quran itu menceritakan hukum-hukum. Sebagaimana Injil Yesus menceritakan hukum-hukum. Injil Yesus sudah hilang. Lukas itu bukan Injil Yesus. Injil Yesus beda dengan Lukas. Itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu bukan Injil. Jangan lu bahas masalah. Sekarang dulu, coba tunjukkan di mana di Al-Quran kalau Muhammad itu ada. Bodoh kau ini bodoh memang. Bodoh kau ini dibilang. Kutanya dulu sama saudara. Apakah Yesus menerima firman dari langit? Dari Bapa di surga. Coba kau tunjukkan mana firman yang Yesus terima dari langit itu. Mampus kau kan? Biar kita ada semua. Mampus. Tunjukkan mana. Mampus. Kalau Nabi Muhammad menerima firman dari langit, buktinya mana firman itu? Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, mana firman yang terima Yesus dari langit? Apa nama kitabnya? Nangis kau kan? Salah gitu Bang. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Yesus mengaku di dalam kitabnya Yohanes, dia menerima firman dari Bapa. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dari langit? Mana? Apakah di segala firman itu ada mujizat dicerita di dalamnya? Buktikan. Oke Bang. Aku bisa ngomong Bang. Silakan. Coba dulu, jangan dulu emosi. Saya nggak emosi aku. Saya nggak emosi. Memang begini cara saya mendidik orang bodoh, orang idiot. Iya, saya salut. Begitu. Orang idiot itu harus dikerasin supaya otaknya berfungsi. Aku tanya,
posisi Al-Quran, Bung, posisi Al-Quran itu berita. Aku nanya, jangan kau nanya, saya yang nanya. Bisa Aku sudah menjelaskan. Kau mencari, dengar. Ini kalau kau apologet, saya nanya kau jawab. Jangan kau ngomong dulu. Saya menjawab. Di mana Al-Quran itu? Salah tempat cari mujizat di Al-Quran, bodoh. Makanya kalian itu Al-Quran itu hadis yang kalian itu bukan kitab sebelumnya. Sekarang saya minta mujizat Yesus di ucapan Yesus yang dari firman dari langit. Mana? Ada? Yang di Alkitab semua ada. Nenekmu Alkitab yang kau maksud itu Lukas, Markus, Matius itu posisinya sama seperti hadis, dongo. Bodoh kau ini memang. Bodoh. Kau bodoh, tolol. Dengarkan saya. Dengar. Jadi gini, ini Al-Quran, ini hadits. Al-Quran lebih tinggi, hadits di bawah. Yesus menerima firman, ini kitab Alkitabmu, ini Alkitabmu. Mana ini firman yang diterima Yesus dari langit? Mana? Jangan kau tunjukkan ini buku karangan-karangan yang diterima Yesus, mana bukunya? Bisa kau tunjukkan? Abad berapa? Itu Al-Quran. Dengar dulu. Nih saya ulang lagi. Yesus, Nabi Muhammad. Ini dua manusia nih, turun di bumi sama-sama. Ini yang mendirikan agamamu katanya. Ini yang mendirikan Islam. Oke? Ini menerima firman, Yesus menerima firman enggak? Ya. Menerima. Nabi Muhammad menerima firman, namanya Al-Quran. Yesus menerima firman, segala firman Yesus itu di mana? Di Alkitab. Nenekmu. Alkitab itu, dengar. Alkitab itu, Bible itu di sini posisinya, nggak ketemu Yesus. Bible itu di bawah, nggak ketemu Yesus. Yesus tidak mengenal kitab lu. Yang kau sebut Alkitab itu, bos, Yesus tidak mengenalnya. Yesus punya kitab sendiri. Baca Markus 1 nomor 14. Baca itu kitabmu. Yesus memberitakan Injil Allah. Dia harusnya punya Injil. Kalau Bible yang 4 kitab itu dengan Sursa Paulus ini di sini, dia setara dengan hadits. Paham? Nabi Muhammad, Al-Quran, hadits. Yesus, Injil, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kamu mencari mujizat. Sabar dulu. Kamu menyatakan mujizat di buku-buku ini. Kenapa engkau tidak menunjukkan mujizatnya di buku-buku ini? Yang Yesus terima dari Allah. Injil yang Yesus terima dari Allah. Lantas kamu mencari mujizat Nabi Muhammad di buku yang ini, Al-Quran. Harusnya setara dengan Markus dong. Cari di hadits. Paham sampai situ? Itu belum paham juga. Bang. Kamu paham gak apa yang aku maksud? Hah? Karena aku tanya dulu. Kalau begitu, tolong bisa tunjukkan. Tunggu. Bisa aku ngomong? Kalau begitu, Nabi Muhammadku mengenal Al-Quran. Apakah Yesus mengenal buku Lukas? Ya. Tolong tunjukkan. Di mana Yesus mengenal buku Lukas? Tunjukkan dalilnya. Oke, lihat dari itu. Lukas itu Yesus. Tunggu. Di mana Yesus mengenal buku Lukas yang menceritakan tentang mujizat-mujizat Yesus? Bang, itu saya dikenal atau tidak? Dikenal atau tidak? Saya buktikan sejarah. Dikenal atau tidak? Dikenal Yesus buku Lukas itu atau tidak? Apa masalahnya? Sekarang aku ngomong. Ini kau apologet apa mau berantem? Saya mau nanya. Saya berbicara sama orang bodoh. Justru saya bodoh, saya ingin tahu. Bisa belajar. Kalau kau bodoh pingin tahu, dengarkan penjelasan saya. Jangan kau bodoh permanen. Ini Yesus, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya Al-Quran, Yesus punya Injil. Injil Yesus itu bukan Lukas, bukan Markus, buku Matius, bukan. Dan Al-Quran itu bukan hadits. Injilnya Yesus juga bukan buku Lukas, Markus, Matius. Yang ada sama kamu itu bukan bukunya Yesus. Jadi gini, ketika kamu mencari mujizat di Al-Quran, saya juga mencari mujizat Yesus di Injil.
kamu pun tak bisa menunjukkan. Aku juga tidak bisa menunjukkan kalau di Al-Quran. Tapi kalau kau berbicara tentang mujizat Yesus ada di Bible, yang adalah Lukas, Markus, Matius, saya pun bisa menunjukkan 1000 mujizat Nabi Muhammad melalui hadits. Paham kau? Apa mujizatnya? Melalui hadits. Minum kucing onta. Nah, ini menghujat ini. Ini menghujat ini. Salah satu mujizat Nabi Muhammad itu adalah bisa membuat pepohonan yang dilaluinya tunduk dan memberi salam kepadanya. Batu-batu bisa memberi salam kepadanya. Coba dalam hadis dijelaskan. Tirmizi 3626. Baca kitab Tirmizi. Itu hadis, Bang. Itu sama kedudukannya Lukas, Markus, Matius, dongo. Di mana mujizat Muhammad di Al-Quran? Kenapa Makanya kau cari di Al-Quran mujizat Nabi Muhammad, sedangkan Al-Quran itulah mujizatnya? Aduh, bahlulnya ini penyembah manusia. Apa bedanya kau, Bang? Bang, saya salut sama Bang. Udah, kamu turun, kau idiot, kau di bawah. Kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu. Kau bodoh, bahlul, sebahlu-bahlunya binatang yang pernah saya temui. Paham? Idiot, bahlul. Mau diskusi sama aku, otaknya ndak disiapkan. Wah, parah. Diskusi sama aku itu kudu belajar berotak. Jangan gila dong. Kalau sama aku itu harus waras. Tak boleh gila. Tak boleh gila. Sama aku diskusi itu harus waras. Sekali lagi, harus waras. Tidak boleh gila. Sama aku diskusi itu harus waras, bukan gila. Susah kali dibilang. Kau cari mujizat di Al-Quran. Al-Quran itu mujizatnya. Ada gila-gilamu memang kau. Memang kau gila. Barangkali memang kau gila. Di dalam kitabmu, kalau kau lihat di dalam kitab Markus ya. Saya salah menyebut data tadi. Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Maaf teman-teman, saya salah menyebut data. Yang saya maksud Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah levelnya sama dengan Al-Quran. Injil Allah, Yesus nih menerima Injil. Nabi Muhammad nih menerima Al-Quran. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi dan seterusnya itu kedudukannya sama seperti hadits. Lukas menceritakan, Bukhari menceritakan, Tirmizi menceritakan, Ahmad menceritakan, Daud menceritakan, Muslim menceritakan, Lukas menceritakan, Markus menceritakan, Yohanes menceritakan, Matius menceritakan, Petrus menceritakan. Itu hadis dong pala. Bodoh, tolol. Maaf bosku, saya harus jujur. Kau bodoh, kau tolol. Kalau kau mau diskusi, tolong bawa otak. Jangan samakan masuk ke tempat ibadahmu nggak bawa otak, cuma bawa sepatu dan sendal. Otak disimpan di luar, masuk ke dalamnya bawa sendal, bawa sepatu. Otak di luar. Beda dengan kami di Islam, lepas alas kaki masuk pakai otak. Kebalik. Kau mau diajarin ngotot. Sekali lagi saya katakan samamu, Injil posisinya sama seperti Quran, sama seperti Torah. Lukas, Markus, Matius kedudukannya sama hadits. Jadi kalau kau bercerita dan mengunggulkan Yesus karena dia membangkitkan orang mati, nabiku Nabi Muhammad bukan hanya membangkitkan orang mati, jauh lebih hebat daripada itu. Jauh daripada itu nabiku Nabi Muhammad. Satu ekor anak kambing
Dia hidupkan manusia dengan memberinya makan 1000 orang lebih. 1 ekor anak kambing. Di mana tertulis? Bukhari 4101. Susah kali kau diajari waras. Nabi Muhammad, air yang keluar dari jari-jarinya digunakan 1500 orang untuk berwudu. Jari-jari keluar air dipakai orang untuk wudu 1500 orang. Tertulis di mana? Bukhari 3576. Itu kedudukan mujizat di situ. Tidak perlu kau mana di Al-Quran. Al-Quran itulah kemudian yang disebut dengan mujizat. Allahu Akbar. Bodoh kali jadi orang. Lukas kedudukannya sama dengan kitab Bukhari, Muslim, sama itu kedudukannya. Sekarang kevalidan sahih hadits. Lukas tidak sahih. Kenapa? Terpotong, nggak nyambung ke Yesus. Bodoh kau jadi orang. Kau cerdas dikit apa? Kau bangga mujizat Yesus itu dari surat kabar informasinya, bukan dari firman Tuhan, bukan dari kitab Tuhan. Yesus itu mengajarkan Injil Allah, Markus 1:14. Mana Injil Allah menceritakan mujizat Yesus? Ada? Enggak ada, tuyul. Kau kalau dia diskusi bawa otakmu dong. Jangan kau bikin jengkel. Idiot kan jadinya. Harus cerdas gitu loh, cerdas. Bedakan emosi dengan tegas ya teman-teman. Aku nggak emosi, aku tegas. Memang aku mendidik gitu. Aku ini seorang pendidik. Aku pengajar, aku pelatih. Iya. Boleh tanya. Saya ngajar, kalau saya di Lantamal ada yang bodoh memang tampar aku biasanya. Tapi latihan fisik memang. Aku instruktur bela diri. Gitu teman-teman. Jadi maklumi aja. Halo, semangat malam. Malam. Halo. Iya. Iya. Boleh saya mau melanjutkan tadi? Boleh. Tapi bawa Oke. otak kan? Bawa otak kan? Jadi begini. Bawa otak enggak? Bawa otak enggak? Tunggu dulu. Bawa otak enggak? Bang Suma, kadang lain kali mulut itu sopan kalau kita berdiskusi. Saya ulang pertanyaan saya. Bawa otak enggak? Bawa akal enggak nih diskusi sama aku? Tolong kalau apa kamu rendah hati. Saya bertanya, apakah Anda bawa akal? Jangan sampai kayak tadi. Tinggal Anda jawab. Saya datang dengan baik-baik. Karena saya tahu orang Kristen itu, dengar, sabar. Karena saya tahu orang Kristen dalam beragama Kristen itu tidak pakai akal, pakai iman, pakai doktrin, pakai dogma. Kamu itu. Aku bertanya, Bung. Aku bertanya serius. Aku bertanya, apakah Anda naik ke sini bawa akal? Saya naik ke sini bawa akal dan bawa iman. Oke. Ya. Oke. Baik. Good. Saya bawa akal dan saya bawa iman. Good. Thank you. Aku suka. Saya suka orang yang berakal. Aku suka. Silakan. Ingat ya, kau bawa akal. Kita buktikan nanti. Kamu menggunakan akal, tetapi kamu tidak beriman. Begitu. Oke. Nanti kita uji. Silakan. Oke. Jadi begini. Saya mau menyampaikan begini. Tadi kan sempat berdiskusi terkait dengan perbandingan antara Alkitab langsung aja, Bang. Langsung aja. Iya, ini saya sementara. Nah, saya mau menyampaikan begini. Iya. Kalau dari Alkitab itu benar bahwa
tadi Bang Suma mengatakan Alkitab itu adalah tulisan daripada orang-orang kan? Iya. Ya, saya setuju. Ya, dalam arti begini, Alkitab memang benar itu adalah tulisan daripada orang-orang sebagai kesaksian pada waktu zaman Yesus, begitu. Yang terkecuali tadi Bang Suma mengulang-ulang itu, yaitu terdapat pada Lukas. Nah, dari keempat Injil itu, kecuali Lukas yang tidak hidup pada zaman Yesus. Tetapi kalau Matius, Markus, dan Yohanes itu mereka bertiga ini ada pada zaman Yesus. Kasih bukti. Kasih bukti. Markus di mana ketemu Yesus? Sebentar. Ini nanti bukti dulu. Itu makanya aku bilang tadi, bawa akal enggak? Sebentar. Bawa akal enggak? Sebentar, jangan dulu dipotong. Kasih bukti Markus ketemu Yesus. Sebentar, jangan dulu dipotong. Kasih bukti dulu. Tunggu dulu, jangan dulu dipotong. Bukti dulu, katanya berakal. Tunggu, jangan dulu Enggak, dipotong. saya minta bukti, verifikasi apakah benar Markus bertemu Yesus. Iya, karena Sesak napas. Jangan sesak napas. Saya minta apakah Markus bertemu Yesus sesuai dengan yang Anda katakan tadi. Iya, memang mereka kasih data. pada zaman Yesus. Kasih data, please. Mereka bertiga itu ada pada zaman Yesus, sehingga hal-hal mana yang datanya? Ini bukan gereja. Ini datanya. Nah, Lihat saja catatan-catatan yang dibuat oleh mereka bertiga itu ada kemiripan. Matamu begitu caranya kau membuktikan. Itu saya kan sudah membuktikan. Mana buktinya? Mana datanya? Data. Ini bukan gereja tempat berbohong. Ini bukan tempat berbohong seperti di gereja. Data. Tadi itu sudah mana? Data itu. Di mana Markus bertemu Yesus? Kupikir hebat kau. Ternyata kau blow on juga sama yang tadi. Nanti sebentar, nanti ke belakang sebentar, saya mau kasih datanya. Tetapi kasih data dulu, jangan kau ngomong ini bukan gereja, Cahayu. Ini perbandingan agama. Agama. Saya minta Anda kasih data. Cuma saya mau mengatakan begini sama kamu, Suma. Saya minta data. Komalmu ini, Suma, kamu hanya terus memutarbalikan kebenaran Alkitab. Saya minta data Markus ketemu Yesus. Hati-hati, Suma. Orang-orang kau ngancam. Ya, hati-hati, Suma. Orang-orang yang terus menentang Yesus itu bukan kami yang mengancam. Ngancam. Tidak banyak kesaksian bahwa orang-orang yang menentang Yesus itu, lihat saja dalam ngancam. Perjanjian Kamu Baru, ngancam. itu Saulus itu bagaimana? Ngancam. Kamu ngancam. Kamu mau diskusi atau kamu ngancam nih? Ngancam. Ini bukan gereja. Aku bukan orang kafir yang bisa kau takut-takutin. Aku muslim. Mati untuk agama pun aku rela. Bukan pengecut kayak kalian. Kalian punya dosa. Kalian yang melakukan Tuhan lu yang harus dipantai di pohon. Bahkan kedegilan ini Islam, bos. Islam. Tidak seperti Kristen. Kristen yang curi kambing, Tuhannya yang harus mati. Gak usah kau ngancam. Saya minta data Markus bertemu dengan Yesus. Kamu nanti. Ini kesempatan terakhir saya kasih sama Anda. Kamu akan mengalami kesempatan terakhir saya kasih. Tolong kasih bukti kebohongan Anda. Di mana Markus ketemu dengan Yesus, di mana? Kesaksian. Suma ada banyak kesaksian. Hati-hati, ya, hati-hati Suma. Kamu tidak pernah berhenti menentang Yesus. Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami. Matamu. Kau lihat saya menentang Yesus di mana, bodoh, kucluk. Dah kau turun. Kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat anus pendeta. Bum.
bodoh, tolol. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bodohnya, bodohnya, bodohnya pengikut agama penjajah. Bodohnya minta ampun, minta data congornya keluar, ngancam-ngancam, dipikir aku penakut. Islam ini bos, Indonesia tidak merdeka kalau umat Islam itu penakut. Kau tidak bisa merasakan udara kemerdekaan kalau Islam itu penakut. Paham kau? Musuh lengkap senjata aja kami kunyah, apalagi kalau cuma ngancam-ngancam kayak begitu, pret, tai, gak laku bagiku ancamanmu. Cukup untuk dikunyah kau itu. Semangat malam. Halo Bang Zuma. Halo juga. Tadi kan Bang Zuma bilang, Bang Zuma minta data. Ya. Gimana Matius ketemu sama Yesus kan? Markus, paman Markus. Dia katakan Ya, kawanmu dengar tadi dulu itu. Zuma. Ya. Kawanmu bilang Markus itu sesamaan Yesus. Kasih data. Itu. Kasih data. Ya. Di mana Ya. indikasi Markus Ya. itu ketemu Yesus? Silakan. Sahabat-sahabat Ya. YouTube, syukran. Ini ya. Teman-teman yang ada 17.000 ini masuk ke YouTube dulu dong. Zulkifli Abbas Official. Silakan. Biar Tunggu ya. materi kita malam ini itu bisa tersave dengan baik di YouTube. Silakan teman-teman. Zulkifli Abbas. Kasih data Bung, kasih data di mana Yesus bertemu Markus. Jadi ini Zuma. Tunggu ya. Ya. Tunggu bentar ya. Ya, aku tunggu bos. Silakan. Oh, sabar ya. Sabar banget. Penting jangan idiot. Silakan. Tunggu ya Zuma ya. Yuk Ipuput. Ya ini ya. Saya akan bacakan. Silakan. Aku ketawa dulu atau Jadi, apa ini? Di dalam Lukas 6 ayat 14 dikatakan begini. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas dan Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius. Jadi Yohanes itu adalah murid Yesus, dia hadir. Lalu Markus. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas menjadi pengkhianat. Saya bekal lagi semua ya. Mana dalilnya Jadi, Markus 10 ketemu ayat. Yesus? Markus ketemu Yesus yang mana? Pandai cerita. Matius penulis buku Matius bukan murid Yesus. Yohanes penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Itu tadi yang ku bacakan. Apa yang kau Yesus baca di itu. situ? Lah, Apa yang emang kau tadi nggak baca? dengar? Apa? Ini. Aku tanya Markus ketemu dengan Yesus, mana Ini Matius. dalilnya? Matius ini. Nah, ini ya, ini cuma ya. Markus 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yudas anak Alfeus dan Tadeus. Jadi di sana Matius, Yohanes
langsung bertemu dengan Yesus, bahkan Yakobus, bahkan Petrus. Di mana? Coba. Mereka hidup di zaman Yesus, Juma. Jadi kau bilang gini, Juma. Tunjukkan kepada saya. Sederhana kan? Matius 10, Juma. Bung. Matius 10 ayat 2, Juma. Bacalah. Baca, Juma. Coba apakah Yesus bertemu dengan mereka? Iya. Coba Bertemu bunyikan dengan dalilnya. mereka, bahkan dalilnya. mereka mengalami melihat langsung dengan mata kepalanya. Buktikan dalilnya, penulis hadismu nggak tahu siapa Muhammad. Buktikan dalilnya. Jadi jangan kau sejajarkan Juma Alkitab dengan hadismu, dengan Quranmu. Buktikan dalilnya. Buktikan Alkitab nggak sebanding dengan kitabmu, Juma. Jangan bicara sendiri kau. Gila kau. Bicara sendiri kau. Kau di bawah. Kau masih masuk golongan kategori monyet. Kau di bawah. Gila kau bicara sendiri kau. Kau ngomong sendiri kau. Minum tua kau baru naik sini. Idiot. Hadits itu ditulis Bukhari. Bukhari menceritakan bertemu dengan si A. A menceritakan ketemu B. B menceritakan ketemu dengan C. C menceritakan ketemu dengan D. D bertemu dengan Nabi Muhammad. Sesaman dia. Sumber berita sesaman dengan Nabi Muhammad. Oke? Nah sekarang Lukas menulis. Ketemu dengan siapa Lukasnya? Bom-bom bertemu dengan Edis. Edis bertemu dengan RK. RK bertemu dengan Kingdom. Kingdom bertemu dengan siapa lagi? Dengan siapa lagi? Ketemu dengan siapa? Sampai kepada Yesus. Ada? Tidak ada, koclok. Kau ngajarin aku. Kalau dalam ilmu hadits, Bible-mu itu hadis maudhu, bukan doif. Kalau daif itu lemah, ada kemungkinan benar, tapi lemah. Tapi kedudukan buku-buku itu apa? Maudhu. Apa maudhu itu? Palsu. Kenapa palsu? Yesus tidak mengenal sumber berita. Lukas menulis, contoh, Lukas 2, 21, 22. Lalu Yesus pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Pertanyaannya, dari mana informasi ini Lukas tahu? Gelap. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Gelap. Itu namanya maudhu, informasi yang palsu. Kenapa? Karena tidak ada pembuktian akurat secara mata rantai yang nyambung sampai ke kejadian perkara. Kalian itu idiot. Gak punya otak. Nah, udah kau colok pantatnya pendetamu, udah. Ku bilang kau nih bawa akal. Udah ku bilang kau bawa akal. Bawa akalmu. Kau berdiskusi dengan umat Islam, bukan sesama Kristen kau berdiskusi. Dengan umat Islam kau sedang berdiskusi. Sekarang ku tanya balik kau ya. Naik bertanya. Pertanyaan saya kau sudah selesaikan. Pertanyaan saya tadi mana jawabannya? Jangan kau tanya dulu. Yang meyakinkan. Kau tunjukkan dulu. Saya turunkan lagi. Saya turunkan lagi. Saya turunkan lagi. Saya turunkan lagi. Siapa saksinya? Siapa saksinya yang meyakinkan bahwa Muhammad itu berjumpa dengan Allah? Lantas sehingga muncul Al-Quran. Siapa saksinya? Saya bertanya sama kamu, tolong dijawab. Yang meyakinkan Muhammad itu berjumpa dengan Allah. Ayo. Apakah kalian hanya percaya penyampaian dari Muhammad saja? Nah, tolong dijawab itu. Oke, baik, saya jawab itu ya. Saya jawab dulu. Allah itu bukan makhluk. Jadi, ketika ada perjumpaan antara manusia, baik itu nabi dengan Allah, itu adalah perjumpaan secara gaib.
Oh, Kenapa? perjumpaan secara goib. Mana datanya? Ayo, mana datanya? Saya belum Kau jangan selesai. ngarang, Suma. Kau Saya jangan ngarang, Suma. Saya Mana belum datanya? selesai. Mana Saya belum datanya selesai. dulu? Datanya Saya dulu. belum selesai. Mana Saya belum datanya selesai. dulu? Mana datanya? Datanya goib, datanya mana? Mana, jangan kau ngarang. Oke. Jangan kau ngarang. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidak pantas manusia bertemu langsung dengan Allah melainkan melalui 3 hal. Wahyuan, Iya, tabir. sekarang saya mau tanya. Ya Allah. Inilah aku bilang, aku butuh orang yang berakal sehat. Butuh orang berakal sehat. Diskusi sama aku itu, apalagi membahas Islam, itu butuh orang yang berakal sehat. Kalau saya bertanya samamu, Yesus manusia, Lukas manusia, sama-sama manusia ada di bumi. Mana saksinya mereka bertemu berdua? Enggak ada. Paulus manusia, Yesus manusia. Siapa saksinya mereka bertemu? Enggak ada. Allah cipta langit dan bumi, bukan manusia. Bertemu dengan Nabi Muhammad itu gaib. Tidak mungkin ada saksi melihat mereka berdua. Nggak mungkin. Yang satunya hakikat pencipta, yang satunya ciptaan. Oh, kau mau melihat, wih, Allah bertemu Nabi Muhammad, gila kau kan? Yesus menerima firman dari Allah. Siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Allah? Gila kau kan? Musa bertemu dengan Allah. Siapa saksi melihat Musa bertemu dengan Allah? Gila kau kan? Gila kau. Sekedar untuk membuktikan Yesus bertemu dengan penulis buku Yohanes aja kok nggak bisa. Apalagi bertemu dengan Allah. Tuyul. Susah kalian ini memang. Karena kalian makan babi. Masih mabuk kau? Masih mabuk? Lagi gajah. Masih mabuk? Jadi mana dalilnya nabimu membuat mujizat? Mana? Ayo. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Nabi Muhammad memberitakan Injil Al-Quran. Allah, bukan Allah. Ya. Dari mana kata Allah itu kamu ambil? Kata Allah itu dari mana? Kau jangan cari masalah. Mana apa kau bilang? Markus Itu berapa itu masalah. kau bilang tadi? Markus berapa kau bilang? Markus 1 nomor 14. Markus 1 ayat 14. 14. Ya. Ya. Nah, di situ Yesus memberitakan Injil Nggak Allah. ada di situ. Nggak ada di situ. Nggak ada di situ ditulis dibilang gitu. Oh. Oh ya, Yesus sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus sebagai Elia memberitakan Injil, ya memberitakan Injil Allah. Ya, terus, gimana? Coba kau tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Kamu tahu nggak siapa Yesus? Tak usah banyak cerita, jangan kayak jualan obat, jangan kayak gereja. Ya, Yesus Coba Allah. tunjukkan. Dia Coba firman Allah tunjukkan. yang menjadi manusia. Nah, dia membangkitkan, dia mengadakan mujizat. Sedangkan nabimu nggak ada mujizat satupun di Al-Quran. Kalau hadis jangan percaya sama hadis, bohong itu. Jangan percaya kau. Itu hanya cerita dongeng. Saya tanya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Mana? Yesus itu firman Allah, dia Allah sendiri. Ya, Saya dia Allah tidak yang tanya berinkarnasi itu, menjadi Bro. manusia. Nah, sedangkan sekarang Saya nabimu tanya Injil tidak Allah ada mana? mujizat nabimu Udah, di kitab idiot. Quranmu. Idiot. Mujizat Yesus itu kau dapat dari surat kabar, bukan dari Injil Allah. Yang saya tanya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan itu mana? Tulul. Enak kali kau minta mujizat di Al-Quran, sementara saya minta mujizat Yesus di Injil Allah, kau nggak bisa